Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Rahmatullah STMSI yang saya hormati, kemudian pada teman-teman pelajar angkatan 16 tahun 2021 yang saya hormati juga. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan internalisasi nilai aneka di SMP Negeri 1 Kalikajar yang kemungkinan juga akan saya aplikasikan atau saya gunakan dalam rencana aktualisasi. Baik, kita langsung mulai saja. Mulai dari yang pertama, isu organisasi. Ada 4 isu organisasi yang kami angkat. Yang pertama adalah rendahnya literasi peserta didik. Kemudian yang kedua, keaktifan peserta didik dalam mengikuti PJJ itu dirasa masih sangat kurang. Kemudian yang ketiga, belum tersedianya papan bimbingan online. Dan yang keempat, belum maksimalnya peran bimbingan konseling dalam mendukung pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dari keempat isu tersebut, dengan menggunakan metode analisis USG, kemudian ditemukan satu isu prioritas atau isu yang paling tinggi skornya, yaitu tentang belum maksimalnya peran bimbingan konseling dalam mendukung pembelajaran jarak jauh. Oke, dari isu tersebut kemudian muncul rencana kegiatan yang kami susun. Di antaranya ada 5 kegiatan. Yang pertama, penyusunan program kerja bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua, koordinasi dengan wali kelas dan guru mapel. Kegiatan yang ketiga adalah pemberian layanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Yang keempat adalah home visit, dan yang terakhir adalah evaluasi. Mulai dari kegiatan yang pertama adalah penyusunan program kerja bimbingan konseling. Dalam kegiatan tersebut tercermin beberapa nilai aneka. Di antaranya yang pertama adalah nilai akuntabilitas dengan melakukan bimbingan dengan mentor, serta dalam hal ini kita juga melibatkan guru BK senior dalam merencanakan program kerja bimbingan dan konseling. Kemudian nilai yang kedua adalah nasionalismenya, yaitu menerima masukan dari mentor. Nah, dengan kita berdiskusi kemudian menerima masukan dari mentor, itu menunjukkan nilai nasionalisme. Kemudian yang ketiga adalah etika publik, yaitu menjalin komunikasi yang baik antara saya pribadi dengan mentor ataupun dengan bapak ibu guru yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah komitmen mutu, yaitu dengan menyusun program BK yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi program yang dibuat itu memang benar-benar sesuai atau dipaskan atau diterapkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kemudian nilai anti korupsinya, yaitu kami berusaha untuk menyelesaikan penyusunan program kerja bimbingan konseling itu sesuai deadline atau tepat waktu. Berikut contoh program bimbingan konselingnya. Kemudian kita masuk dalam kegiatan yang kedua, yaitu koordinasi dengan wali kelas dan guru mapel. Dalam hal ini ada beberapa nilai aneka yang bisa dimunculkan. Yang pertama adalah akuntabilitasnya, yaitu kerjasama dengan wali kelas terkait data peserta didik yang kurang aktif dalam PJJ. Jadi kita berkomunikasi dengan wali kelas, bekerja sama untuk mencatat nama-nama siswa yang dirasa masih kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kemudian nilai yang kedua, nasionalisme, musyawarah dengan wali kelas dan guru mapel. Musyawarah di sini dalam artian kita menuju pada data beberapa siswa yang memang belum aktif dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, bagaimana solusinya, bagaimana tindak lanjutnya, kita musyawarahkan di situ antara guru bimbingan konseling dengan wali kelas ataupun guru mapel. Kemudian etika publiknya bersama wali kelas atau guru mapel selalu
memantau partisipasi peserta didik dalam mengikuti PJJ. Soal kehadiran ataupun presensinya selalu kita pantau bersama. Kemudian komitmen mutunya yaitu memanfaatkan teknologi dalam kerjasama. Nah, berhubung kita masih dalam masa pandemi, jadi kita masih ada WFH dan WFO, seringkali memungkinkan kita untuk bertemu atau kita tidak dimungkinkan untuk terus bertemu dalam di sekolah. Nah, jadi kita menggunakan teknologi dalam bekerja sama untuk saling berkomunikasi menggunakan teknologi, salah satunya menggunakan WhatsApp. Kemudian nilai anti korupsinya yaitu kita selalu peduli terhadap tugas guru mapel maupun wali kelas. Di antaranya dari sekolah kita berusaha untuk menuntut siswanya agar selalu aktif dalam mengikuti PJJ. Guru mapel maupun wali kelas sudah berupaya untuk mengingatkan siswa-siswinya atau peserta didiknya untuk selalu aktif dalam mengikuti PJJ. Namun terkadang memang apa yang dilakukan oleh guru mapel maupun wali kelas masih belum sesuai yang diharapkan. Berikut salah satu contoh pemanfaatan kita menggunakan WhatsApp dalam berkomunikasi. Oke, kemudian dalam pelaksanaan layanan bimbingan konselingnya itu sendiri, yaitu memuat beberapa nilai aneka yang bisa kita angkat. Di antaranya yang pertama, nilai akuntabilitasnya, yaitu memberikan layanan bimbingan konseling sesuai dengan program kerja yang disusun. Jadi program yang disusun benar-benar kita laksanakan atau kita aplikasikan. Kemudian nilai nasionalismenya itu selalu mengajak untuk berdoa sebelum dan sesudah layanan. Jadi ketika kita memberikan layanan bimbingan konseling selalu diawali dengan berdoa sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu untuk taat dan teguh beribadah. Kemudian nilai etika publiknya yaitu memberikan layanan pada peserta didik secara tepat. Jadi apa yang kita berikan kepada peserta didik itu memang sesuatu atau sesuai yang dia butuhkan. Jadi program yang dibuat pun itu memang benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta didik, sehingga kita berusaha untuk memberikan layanan itu memang yang benar-benar dibutuhkan oleh peserta didik. Kemudian komitmen mutunya menggunakan media layanan yang inovatif. Salah satunya kita menggunakan Google Classroom dan Google Meet untuk melakukan layanan bimbingan konseling, terutama dalam menyampaikan layanan informasi dan layanan-layanan yang lain. Kemudian nilai anti korupsinya yaitu memberikan layanan BK sesuai alokasi waktu yang telah ditentukan. Nah, berikut contoh penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran jarak jauh atau layanan bimbingan konseling menggunakan Google Classroom. Kemudian tahapan atau kegiatan yang keempat adalah home visit, di mana dalam home visit tersebut juga bisa dimunculkan nilai-nilai anekanya. Yang pertama, akuntabilitas. Home visit dilakukan secara terjadwal. Nah, ini benar-benar menunjukkan nilai akuntabilitas. Jadi semua sudah dijadwalkan atau direncanakan. Kemudian nilai nasionalismenya yaitu mendengarkan pendapat peserta didik dan orang tua peserta didik. Jadi ketika kita melakukan home visit tentu akan banyak melihat kenyataan yang ada di lapangan. Misalkan kenapa siswa tersebut kok jarang ikut PJJ ataupun keadaannya sebenarnya, kenapa siswa atau siswinya itu tidak mengikuti PJJ dan sebagainya. Jadi kita mendengarkan pendapat peserta didik ataupun orang tua mengenai proses pembelajaran jarak jauh. Kemudian etika publiknya, kita bersikap dan
penampilan yang baik. Jadi kita benar-benar menjaga sikap ataupun penampilan ketika kita melakukan home visit, agar kita juga mencerminkan bahwa dari sekolah ataupun dari pihak sekolah itu juga memberikan contoh yang baik terhadap peserta didik. Kemudian pada komitmen mutu, kita berusaha memberikan motivasi secara langsung kepada peserta didik yang kurang aktif dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi di tengah kita mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka ketika kita home visit, kita juga memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang aktif dalam PJJ dengan tujuan agar siswa bisa mencari solusi dari mungkin jika ada permasalahan dalam mengikuti PJJ, kemudian termotivasi untuk lebih aktif lagi dalam mengikuti PJJ. Dan nilai yang terakhir adalah anti korupsi, yaitu kita peduli, kita memperhatikan kondisi peserta didik yang kita home visit. Oke, itu salah satu contoh atau bukti ketika kita melakukan home visit. Dan tahapan yang terakhir atau kegiatan yang terakhir adalah evaluasi, di mana nilai akuntabilitasnya yang pertama adalah penyusunan laporan kegiatan layanan bimbingan konseling. Jadi setelah kita melakukan layanan bimbingan konseling, kita harus melaporkan, kita harus menyusun laporan dari kegiatan yang sudah kita lakukan. Kemudian nilai yang kedua, nasionalismenya, menggunakan tata bahasa yang baik dan benar dalam menyusun laporan. Kemudian berkaitan dengan etika publiknya, kita berusaha untuk melaporkan hasil evaluasi layanan bimbingan konseling pada mentor yang pertama atau atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban apa yang sudah kita lakukan. Kemudian komitmen mutunya, menggunakan hasil evaluasi layanan bimbingan konseling sebagai bahan perbaikan program kerja BK selanjutnya. Jadi kita berkomitmen apa yang sudah kita lakukan dimungkinkan ada beberapa kekurangan, dan itu sebagai bahan evaluasi agar menjadi perbaikan pada program BK selanjutnya. Dan nilai yang terakhir adalah anti korupsi. Jadi kita selalu berusaha untuk jujur dalam melaporkan hasil evaluasi layanan bimbingan konseling. Jika memang terlaksana, ya kita katakan terlaksana. Jika memang ada kendala, kita juga deskripsikan atau sebutkan kendala apa yang dihadapi. Contoh rancangan atau rencana evaluasinya. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk kunjungi link YouTube presentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.